Angin sepoi-sepoi menerpa rambut sang wanita yang saat ini tengah duduk di pangkuan prianya dengan posisi saling berhadapan. Kedua insan itu terlihat tengah menikmati udara sore hari dengan bibir yang saling bertautan dan tangan yang saling mengusap tubuh pasangannya. Terlihat sangat jelas pancaran kebahagiaan di wajah keduanya yang kini saling menatap setelah ciuman panjang mereka berakhir. I love you. Bara mengusap bibir yang kini bengkak karena perbuatannya. Me too. Lea mengecup jemari Bara yang saat ini tengah menyentuh bibirnya. Sayang, bagaimana dengan Arneta? Apa tidak? Shh. Bara menempelkan jemarinya di bibir Lea. Jangan merusak suasana kita dengan membahas wanita itu. Lea menghela napasnya lalu tersenyum sembari mengusap wajah tampan Bara. Dia tidak mau membantah apa yang dikatakan pria itu, meski hati kecilnya merasa khawatir pada keadaan Arneta. Karena setelah Arneta sadar dari pingsannya, wanita itu langsung pergi begitu aja dari mansion tanpa banyak kata. Bahkan Arneta yang terlihat sangat shock melupakan barang-barangnya begitu aja, meski Bara mengatakan untuk menunggu sebentar karena pelayan sedang mengemasinya. Tapi Arneta tidak mempedulikan sama sekali apa yang dikatakan Bara. Wanita itu terus melangkah keluar tanpa menengok ke belakang. Hanya satu yang Lea ingat dari kepergian Arneta, yaitu tatapan tajam yang begitu menusuk tepat ke jantungnya. Tatapan yang tidak pernah wanita itu berikan meski begitu membenci dirinya. Kenapa melamun? Bara mengecup bibir wanitanya yang terlihat diam aja. Tidak, aku hanya merasakan sesuatu yang tidak enak. Lea mengusap dadanya dengan tatapan mata yang kosong. Hei, lihat aku. Bara menyentuh wajah Lea agar menatap dirinya. Tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Ada aku yang akan menjagamu. Lea tersenyum sembari memeluk Bara dengan erat. Perasaan tidak enak yang sejak tadi dirasakannya kini menguap begitu aja. Kita lanjutkan di sini atau di dalam? Bara mengecup leher janjang istrinya. Di dalam, cepatlah hadir, ucap Bara sembari mengusap permukaan perut Lea saat percintaan mereka selesai dan langsung menjatuhkan tubuhnya di samping wanita itu. Menarik tubuh polos yang bermandikan keringat ke dalam pelukannya dan menghujani dengan kecupan di seluruh wajah cantik istrinya. Apa kau begitu menginginkan aku hamil? Tanya Lea dengan mengeratkan pelukan pada tubuh kekar suaminya. Tentu saja aku sudah tidak sabar ingin memiliki Bara dan Lea Junior. Mana bisa aku memiliki dua anak sekaligus? Protes Lea. Tentu aja bisa kalau kau mengandung anak kembar seperti kau, Leo, dan Lo. Baiklah, kalau kau tidak mau, kita cicil aja. Tahun ini kau melahirkan Bara Junior. Tahun berikutnya, kau melahirkan Lea Junior. Dan tahun berikutnya lagi, kau melahirkan Bara 2 Junior. Dan, plak. Lea memukul dada bidang suaminya dengan sangat kesal. Oh, kira aku ini kucing yang melahirkan tiap tahun? Gerutunya. Lagi pula, aku hanya ingin memiliki 2 anak, tidak lebih. No, aku ingin 10. What? Kenapa tidak sekalian aja 11? Dan kau jadikan mereka sebuah tim pesepak bola, kata Lea dengan wajah yang terkejut bercampur kesal. Ide yang bagus. Bara mengerlingkan matanya. Bara kelopar. Lea semakin kesal dengan pria itu hingga terus memukul dada bidang Bara. Sayang, bukankah bagus jika kita memiliki banyak anak? Mansion ini akan ramai. Bara memang ingin memiliki banyak anak, karena ia merasa kesepian saat menjadi anak tunggal di keluarga Clover. Aku tidak mau. Lea menarik selimut untuk menutupi seluruh tubuhnya. Bara tertawa saat melihat Lea yang beranjak, dan refleks menggelitik pinggang ramping itu hingga wanitanya tertawa. Suasana hangat dan romantis di dalam kamar tersebut sungguh berbanding terbalik dengan suasana kamar yang ada di salah satu apartemen mewah milik seorang wanita yang tengah menangisi hidupnya. Tidak, ini semua tidak benar. Anak ini milik Brian. Milik Brian. Arneta terus berteriak histeris.
Dia tidak bisa menerima kenyataan jika anak yang ada di dalam perutnya memiliki darah keturunan pria itu. Pria yang hanya satu kali menidurinya, dan itu pun karena ketidaksengajaan. Masih teringat dengan jelas di benaknya betapa pria itu marah hingga hampir membunuhnya saat sadar mereka telah melakukan hubungan tersebut. Padahal malam itu dirinya pun tengah mabuk berat hingga tidak sadar bisa satu kamar dengan pria itu. Tidak bisa. Aku tidak mau hidup dengan pria itu dan berakhir dengan mati konyol. Meskipun dia sangat kaya raya, lebih baik aku sendiri membesarkan anak ini. Arneta mengusap perut buncitnya dengan air mata yang terus mengalir di kedua pipinya. Menangisi jalan hidupnya yang tidak pernah ia sangka akan berakhir seperti ini. Kehilangan Bara, pria yang sangat dicintainya, hanya karena mencari kepuasan di luar sana yang tidak ada habisnya. Kini Arneta menyesal dengan apa yang dilakukannya selama ini. Namun rasa sesalnya itu tidak dapat memutar waktu dan mengembalikan semuanya yang telah terjadi. Kau tenang nak, Mama akan berjuang untukmu. Arneta mengusap air matanya, berdiri tegak sembari menatap pemandangan yang ada di balkon kamar. Aku memang bukan wanita yang baik, tapi setidaknya aku akan menjadi seorang mom yang baik untukmu. Janji Arneta pada dirinya sendiri. Dia ingin mengubur masa lalunya dan melupakan semua yang telah terjadi dalam hidupnya dengan membuka lembaran baru, di mana di dalamnya hanya ada dia dan anaknya seorang. Setiap manusia pasti pernah punya masa lalu yang kelam, tapi bukan berarti mereka tidak mempunyai masa depan, bukan? Dan itu yang akan diraih oleh seorang Arneta. Masa lalunya yang buruk akan menjadi cambukan bagi dirinya untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama anak yang ada di dalam kandungannya. 1 bulan kemudian, Bara terus memuntahkan isi perutnya yang udah kosong dan hanya tersisa cairan bening. Bagaimana tidak kosong jika semua isi perutnya itu udah dimuntahkan sejak beberapa jam yang lalu. Hingga membuat pria itu terus bolak-balik menuju wastafel sampai lemas. Dan yang membuat Bara semakin pusing ketika mengingat dirinya akan mengalami hal tersebut selama masa kehamilan Lea. Ya, istri tercintanya itu tengah mengandung keturunan Clover sejati. Sangat sejatinya hingga selalu membuatnya sesat tiap pagi. Sampai sudah beberapa hari ini tidak bisa masuk kerja. Untung aja Dad Leo yang dulu mengambil semua aset kekayaannya kini udah mengembalikan semuanya saat mengetahui putri tercintanya sedang mengandung. Jadi Bara tidak perlu khawatir akan jatuh miskin karena tidak bekerja. Lalu bagaimana dengan reaksi Benjamin Clover saat mendengar kehamilan Lea? Tentu saja kakek tua itu bahagia. Bahkan terlalu bahagianya Benjamin udah ingin memindahkan semua aset kekayaan Clover untuk anaknya kelak. Bukan untuk dirinya yang merupakan cucu satu-satunya pria tua itu. Dan untuk masalah perceraiannya dengan Arneta udah selesai dengan cepat. Karena wanita itu sama sekali tidak menghambat prosesnya. Entah apa yang terjadi pada Arneta, tapi dari yang ia dengar, wanita itu pergi ke luar negeri tapi tidak tahu kemana. Sayang, mau tidak? Lea berjalan menghampiri suaminya yang tengah berbaring di atas tempat tidur. Bau apa ini? Bara menatap mangkuk yang dipegang oleh Lea dan seketika itu juga perutnya kembali bergejolak. Lea, apa yang kau makan? Ini? Lea mendekatkan mangkuknya ke arah Bara hingga membuat pria itu kembali berlari ke arah wastafel. Sementara Lea hanya memandang Bara dengan wajah yang santai tanpa rasa bersalah sedikit pun. Sayang, itu bau sekali. Bara menekan hidungnya sembari menatap Lea yang tanpa acuh. Ini es krim durian sayang, masa aku bilang bau? Bara menghela napasnya dengan panjang. Makanlah di luar, aku pusing mencium baunya. Pinta Bara dengan sangat halus karena tidak ingin membuat Lea tersinggung. Karena jika wanita itu udah tersinggung, maka penderitaannya akan semakin bertambah. Kau mengusirku? Lea menaruh mangkuk es krim itu dengan kasar di atas meja yang ada di dalam kamar mereka. Mulai lagi. Bara kembali menghela napasnya dengan panjang, karena ia tahu dengan jelas apa yang akan terjadi selanjutnya. Bukan mengusir, hanya saja. Kau jahat, Bara.
Kau udah tidak mencintai aku lagi. Lea memukul dada bidang suaminya lalu pergi keluar kamar dengan membanting pintu dengan keras. Oh my god. Rasanya, Bara ingin sekali menghilang di dunia ini untuk beberapa jam saja, hanya untuk beristirahat dari rasa lelah dan pusing yang setiap harinya ia rasakan. Namun niat itu hanya dalam angan-angan aja, karena di detik berikutnya, ia menyusul Lea untuk membujuk wanitanya yang sedang marah. Karena jika tidak dibujuk, maka Lea akan libur untuk memberikan jatah untuknya. Dan itu tidak boleh terjadi mengingat bagaimana agresifnya Lea di atas ranjang yang sanggup membuatnya ingin dan lagi dan lagi. Jadi minta maaf, jangan marah, oke? Bara mengusap perut Lea yang masih datar karena usia kehamilannya yang baru menginjak 5 minggu. Kau ingin apa? Nanti aku belikan. Lea melirik sekilas pada Bara lalu membuang wajahnya ke arah berlawanan. Aku ingin makan es krim itu di depanmu. Bara menarik napasnya. Baiklah, kalau itu membuat Bara Junior bahagia. Bara mengusap perut Lea dengan perlahan. Jadi, kau melakukan itu hanya untuk membuat anak kita bahagia, bukan membuat aku bahagia? Lea berkata sembari menahan tangisnya. Salah lagi. Gumam Bara dengan pasrah saat melihat Lea menangis dengan terseduh-seduh. Senggi harus membeli sebuah kesabaran yang ekstra jika saja ada toko yang menjualnya untuk menghadapi sikap Lea yang sangat sensitif. Apa yang kau lakukan pada cucuku? Benjamin yang baru datang begitu marah saat melihat Lea menangis. Kakek tua, aku juga cucumu. Bara berdiri saat melihat kedatangan kakek Benjamin. Kenapa putri kami menangis? Kau apakan adikku? Semua pertanyaan itu terdengar bersamaan dengan kedatangan ayah dan ibu mertuanya, serta kedua sahabatnya, Lau dan Leo. Mampus, kalau udah begini, lebih baik aku kabur. Bara pun berlari keluar dari Mansion. Bara keluar, teriak semua orang yang ada di Mansion, dan dengan sigap, Lau dan Leo mengejar adik iparnya itu. Begitulah setiap harinya yang terjadi di Mansion Bara dan Lea. Penuh dengan drama semenjak saatnya rumah mengandung. Dan yang terkena sialnya, pasti sang tuan rumah yang harus menjadi bulan-bulanan dari kedua keluarga besarnya. Tamat.